warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita daerah yang berada di Boyolali dengan judul Asal Mula Nama Simo. Suatu malam yang cerah, bulan dan bintang bersinar terang. Dengan membawa tombak saktinya, Kiai Singoprono menuju sawah untuk melihat-lihat apakah tanamannya aman dari gangguan hama dan binatang. Dengan berhati-hati, Kiai Singoprono merasa tentram sebab tanamannya tak satupun yang rusak. Hatinya terasa gundah tak menentu. Setelah sementara waktu terdengar suara gemuruh datang yang mendekati Kiai Singoprono. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas. Di arah depan terlihat segerombolan babi rusa yang menuju sawahnya. Ia berpesta pora, memakan dan merusak tumbuhannya. Kiai Singoprono berpikir sejenak untuk menangkap babi rusa tersebut, namun karena banyak diurungkan kembali niat tersebut. Setelah mantap hatinya, Kiai Singoprono melemparkan tombak saktinya kepada salah satu babi rusa tersebut. Namun anehnya, bukannya roboh atau mati, babi rusa tersebut tetap berlari. Setelah lama dikejar, Kiai Singoprono sampai di tengah hutan. Dan sekitar Kiai Singoprono menjadi alun-alun keraton dan di depannya tampak seperti istana keraton yang megah. Dan Kiai Singoprono mendekat kepada istana tersebut dan bertemu seorang prajurit yang bercerita bahwa putri raja sedang sakit keras. Diupayakan melalui berbagai cara namun tak kunjung sembuh. Dan telah membuat sayembara berkata bahwa siapa yang dapat menyembuhkan sang putri bila laki-laki akan dijadikan suami bila putrinya sembuh. Janji raja, Kiai Singoprono dijadikan menantu sang raja. Kekuatan apa yang merasuki diri Kiai Singoprono sehingga tak ingat bahwa ia sudah memiliki istri. Hari demi hari berlalu, mereka hidup rukun dan saling mencintai. Tiba-tiba Kiai Singoprono teringat bahwa ia mempunyai istri dan ingin menemui sang istri itu yang telah ia tinggalkan lama. Singoprono meminta izin dan berangkatlah Kiai Singoprono untuk menemui istrinya. Setelah di perjalanan, ia baru sadar yang dipakainya saat mengejar babi rusa. Dan ia segera melepas baju baru itu dan memakai baju usangnya kembali. Setelah berjalan seharian, sampailah Kiai Singoprono di depan rumahnya. Dan takjub bukan kepalang, di rumahnya terdengar suara doa-doa yang dipanjatkan seperti orang mengadakan hajat kanduri. Setelah itu Kiai Singoprono masuk ke dalam rumah dan orang-orang berhamburan untuk keluar dan bermuka pucat. Segeralah Kiai Singoprono menemui sang istri dan mereka berpandangan lama melepas rindu. Orang-orang yang tadi berhamburan keluar sekarang masuk kembali untuk menanyakan kenapa yang terjadi kepada Kiai Singoprono yang membuat ia pergi 3 tahun meninggalkan istrinya. Cerita tentang Kiai Singoprono meninggalkan istrinya selama 3 tahun menjadi buah bibir terbesar saat itu. Sampai-sampai Kerajaan Demak dan Sultan Demak mengetahuinya. Saat itu juga Sultan Demak ingin menemui Kiai Singoprono. Dan saat itu juga Sultan Demak ingin menaklukkan Kerajaan Pengging. Akhirnya Sultan Demak menyamar menjadi orang miskin dan mengemis di depan rumah Kiai Singoprono. Saat itu juga Kiai Singoprono sedang makan siang dan segeralah pengemis itu diajak makan siang. Saat itu pengemis itu menanya kepada Kiai Singoprono, mengapa orang pengemis yang hina ini diperlakukan seperti ini? Kiai Singoprono pun menjawab, semua orang bisa dilakukan seperti ini tanpa mandang bulu. Dan saya pun tahu kalau Anda adalah seorang Sultan Demak yang menyamar menjadi seorang pengemis. Terlibat dalam percakapan yang panjang lebar, Sultan Demak menyatakan keinginannya kepada Kiai Singoprono untuk menyerang Kerajaan Pengging. Namun, Kiai Singoprono tidak memenuhi permintaan tersebut. Selama berdebat, mereka mengambil keputusan. Apabila bende pusaka tersebut dipukul mengeluarkan bunyi yang keras, maka Kiai Singoprono mengabulkan permintaan tersebut. Apabila kebalikannya, Kiai Singoprono tidak memperbolehkan Sultan Demak untuk menyerang Kerajaan Pengging. Akhirnya Sultan Demak memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengambil bende pusaka di bawah pohon duit putih dan memukul bende pusaka tersebut. Namun anehnya, saat dipukul prajurit tersebut, bende pusaka tersebut mengeluarkan suara harimau seperti aung, aung.
memberitahu dan mengundang-undang warga yang ada di sekitar itu. Orang-orang di daerah itu mencari keberadaan datangnya suara itu sambil berteriak, "Simo! Simo! Simo!" Demikian banyak orang itu segera pulang dan menamakan desa itu bernama Desa Simo. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan tentang Desa Simo. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari cerita tersebut adalah 1. Bahwa kita itu tidak boleh sombong. 2. Kita harus melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan tanpa pamrih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.